Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1051 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus kan? Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru versi resminya, Shogun Negeri Wano, Kozuki Momonosuke. Ya, seperti judul pada chapter sebelum-sebelumnya ya, kalau udah ada nama seseorang dijadiin suatu judul, maka sebagian besar dari isi chapternya bakalan mengenai orang itu. Jadi karena sekarang judulnya diisi sama Momonosuke, maka fokus dari chapter ini juga bakalan ke arah Momo. Apalagi momen Momo kali ini bisa kita anggap juga sebagai pengenalan Shogun selanjutnya yang akan memimpin negeri Wano itu sendiri. Next di chapter 1051 kita masih dikasih cover story edisi Gear Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang saat ini udah sampai ke volume 13 dengan judul Girma Melarikan Diri. Well, cover story kali ini dilengkapin sama gambar keempat anak Judge yang udah bisa kembali reunian setelah sebelumnya Neji dan Yonji berhasil tertangkap oleh Big Mom Pirates. Cuman menariknya satu pertanyaan yang masih menjadi misteri, apakah Ichiji dan Reiju ini benar-benar orang misterius yang terlihat datang ke Pulau Coklat milik Puding? Karena kalau kita ingat-ingat lagi, Neji dan Yonji sendiri udah dipindahin ke Whole Cake Island oleh Oven, sehingga keberadaan mereka tuh bukan di kota coklat, yang mana seperti kita tahu kedua pulau itu memiliki perbedaan jarak yang cukup jauh. Makanya mungkinkah sebenarnya orang di kota coklat itu adalah orang lain, atau ternyata itu emang Reiju dan Ichiji yang terlihat sebelumnya? And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini melanjutkan apa yang ada di momen selanjutnya guys. Dimana setelah Denjiro dan Komurasaki terlihat, kali ini giliran Kinemon yang tiba-tiba aja memunculkan dirinya sambil berkata, kalian berdua benar-benar sangat terkenal. But meski udah 20 tahun lamanya, penampilan Kinemon yang gak berubah sama sekali tentu langsung dikenali oleh para warga Wano yang ada di ibu kota bunga. Tapi hal itu pastinya malah langsung membuat kebingungan. Karena Kinemon adalah orang yang seharusnya udah mati sejak lama. Namun, mengapa orang yang dikatakan udah mati saat ini bisa berdiri di hadapan mereka? Apakah semua ini berarti hanya mimpi? Pemikiran seperti itulah yang terlintas di seluruh warga Wano Kuni yang melihat kemunculan Kinemon. Apalagi ditambah dengan beberapa anggota Akaze lainnya yang mulai memunculkan dirinya satu persatu, mulai dari Inuarashi, Kawamatsu, Raizu, Nekomamushi, hingga Okiku. Untung di tengah-tengah semua kebingungan ini, para penduduk Wano ini gak mau ambil pusing, sehingga apa yang dilakukan selanjutnya adalah segera membawa Denden Mushi yang bisa menyiarkan ke seluruh bagian Wano. Karena mereka yakin sesuatu hal yang sangat besar telah terjadi. Anyway, di bagian wilayah lain seperti di Ringo, Hakumai, Kibi, Udon, sampai Bisu, awalnya mereka hanya mengira kalau apa yang akan ditampilkan oleh Denden Mushi kemungkinan berhubungan sama gempa atau guncangan yang baru aja terjadi. Soalnya berbeda dengan di ibu kota bunga, di mana mereka bisa melihat terlebih dahulu kemunculan dari para Akazaya, sehingga ya mereka pun langsung teringat akan ramalan dari Kozuki Toki sebelum beliau akhirnya meninggal. Buat yang lupa ya, Toki pernah berkata kalau 20 tahun ke depan bakal ada 9 bayangan yang akan mendatangkan fajar ke negeri Wano yang ditutupi malam abadi. Hal ini tentu menarik karena awalnya kita mengira kalau 9 bayangan itu mengacu kepada para Akazaya. Tapi mengingat ketidakmunculan Asura Doji dan kekalahan dari Kanjuro, kemungkinan besar kedua orang ini telah mati. Makanya orang yang akan menggantikan mereka berdua ya mengarah ke Momo dan Hiyori. Jadi mungkinkah kalau yang dimaksud oleh Kozuki Toki 20 tahun yang lalu tentang 9 bayangan yang akan mendatangkan fajar di negeri Wano adalah Momo, Hiyori, Kinemon, Denjiro, Inuarashi, Kikunojo, Nekomamushi, Kawamatsu, dan Raizu. Well, emang masih belum ada konfirmasi terkait hal ini, tapi kalau kita hubungin ke momen pidato Momo yang berkata kalau festival api tak akan berakhir malam ini, mulai besok kalian semua bisa hidup dengan bebas. Sekilas potongan pidato Momo itu gak ada yang terasa janggal, namun kalau kita perhatikan baik-baik, anehnya ya, Momo menggunakan kata mulai besok, bukan mulai saat ini. Nantinya, para warga negeri Wano Kuni bisa hidup dengan bebas dan menikmati semua air ataupun makanan yang layak. Kenapa Momo berbicara besok? Hal itu tentunya berhubungan sama pabrik dan segala sesuatu bekas peninggalan Orochi maupun Kaido guys. Dimana Momo kemungkinan besar mulai besok bersama para pengikutnya harus bekerja keras untuk merobohkan pabrik-pabrik yang mencemari sungai, menata ulang aliran air bersih sehingga ekosistem bisa mulai terbentuk kembali. Semua hal itu tentu membutuhkan proses yang cukup panjang, makanya gak cukup sampai di mengalahkan Kaido dan Orochi doang terus semua masalah beres seketika.
Karena tentu yang diharapkan oleh Kozuki Toki adalah tempat di mana para warga di negeri Wano bisa hidup seperti sedia kala. Lalu selain itu ada satu hal yang menarik juga terjadi di tengah-tengah pidato dari Momonosuke. Karena selain kita jelasin tentang cara kerja dari buah iblis milik Tama, yang mana ternyata kekuatannya akan bertahan sekitar 1 bulanan, lalu para binatang yang dijinakkan akan kembali menjadi liar, atau bisa aja tetap mengikuti Tama ya. Semua itu Tama percayai balik lagi tergantung sama para binatangnya sendiri. Pokoknya para binatang itu akan memilih mana yang membuat mereka nyaman lah. But bukan cuma hal itu aja yang menarik untuk dibahas, karena di chapter 1051 ini kita dikasih sedikit flashback dari Otama yang lagi-lagi terasa sangat menyayat hati. Gimana gak menyayat hati ya? Soalnya di usia yang masih sangat kecil, Tama harus merelakan dirinya ditinggal oleh kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia gara-gara harus ikut kerja paksa di masa kelam Wano. Namun meski sedang dilanda kesedihan yang sangat mendalam, coba lihatlah betapa besarnya hati dari anak bernama Otama ini, karena dirinya bisa mengatakan sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa mengatakannya. Dimana Tama seakan gak mau membuat kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia ya mengkhawatirkan dirinya. Tama pun berkata, "Ayah, ibu, beristirahatlah dengan tenang, aku akan baik-baik saja." Ya, lagi-lagi satu anak kecil kembali dipaksa dewasa oleh keadaan. Hal ini rasanya seakan menjadi hal yang lumrah terjadi di daerah yang sedang dilanda konflik. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan betapa dewasanya Toko, kali ini giliran Tama yang diperlihatkan memiliki sifat yang sangat dewasa di balik tubuh kecilnya itu. Tama masih berjuang untuk tetap hidup walau dia sudah tak memiliki ayah dan ibu. Sepeninggal orang tuanya, dia berjualan caping ke penduduk Wano. Walau kadang gak ada yang membeli dagangan Tama, dia gak bersedih hati. Malah yang membuat semua orang takjub adalah cara Tama menunjukkan rasa syukur sungguh membuat gimana ya? Entahlah dah, intinya gak ada satupun dagangan yang laku. Tama meminta maaf pada Komachio karena gak bisa memberikan makan hewan peliharaan yang sudah Tama anggap sebagai teman hidupnya. Untung di suatu hari yang sedang hujan, Tama bertemu dengan Tengu Yamahitetsu. Di sini, Tengu memberikan semangat pada Tama untuk tetap hidup walau keadaan di negeri Wano sangat kelam. Beberapa tahun lagi Kozuki akan kembali untuk mengalahkan para iblis. Seketika, Tama yang mendengar ucapan Tengu jadi senang. Rasa senang bahagia muncul itu lalu dihubungkan dengan Tama pada timeline saat ini yang memeluk Nami seerat-eratnya sambil mengeluarkan air mata kebahagiaan, lengkap dengan air mata kesedihan yang Tama tanggung selama ini. Bahkan, momen ini lengkap dengan sedikit flashback janji Our Bakasencho. "Tama, aku pasti akan membuat semuanya normal kembali. Saat kami pergi meninggalkan tempat ini, negeri ini pasti sudah menjadi tempat kau bisa makan hingga kenyang setiap hari." Damn, maafkan Mr. Kaya yang kayaknya pilek berat hari ini. Anyway, satu detail menarik yang Oda Sensei tambahkan dan membuat perjuangan Tama begitu terasa adalah momen di mana Tama berjualan sebuah caping yang mana orang yang mengajarkan Tama membuat benda itu adalah Gold DS atau kalian mengenalnya Portgas DS. Ya, orang yang kita ketahui memiliki jasa sangat besar bagi Tama, ternyata jasanya gak berhenti setelah S pergi dari Wano. Karena bahkan Otama pun mencoba bertahan hidup menggunakan apa yang telah S ajarkan pada dirinya. Terus kalau kita berbicara tentang anak kecil yang dipaksa dewasa oleh keadaan, kita juga gak boleh melupakan seorang bernama Kozuki Momonosuke yang kalau secara umur saat ini dia masihlah berusia 8 tahun. Namun dirinya rela berkorban untuk gak melalui semua fase pertumbuhan sehingga secara fisik dan umur saat ini menggunakan kemampuan dari Shinobu, Momo sekarang memiliki usia dan fisik orang berusia 28 tahun. Ya, pengorbanan sangat besar emang harus diambil oleh Momonosuke yang emang harus memikul beban berat yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya kepada dirinya. Karena dengan dikirimkannya dia ke 20 tahun yang akan datang, udah jadi tanda kalau ibunya sangat percaya kalau Momo akan bisa memenuhi harapan dirinya dan mendirikan kembali nama Kozuki yang sudah seharusnya menjadi shogun di negeri Wanoguni. Momen harapan Toki itu juga terasa terjawab oleh Momonosuke yang meneriakkan, "Ayahku memberiku nama yang berarti sosok paling perkasa. Di bawah kepemimpinanku, negeri yang gersang ini akan kuubah menjadi sebuah surga. Aku telah menyeberangi waktu hingga 20 tahun demi menyelamatkan kalian semua. Dan mulai saat ini, Kozuki Momonosuke akan memerintah negeri Wano." Pidato yang terkesan cukup singkat, namun semua hal terasa sudah terwakili di dalamnya. Mulai dari perjuangannya untuk menyelamatkan warganya, hingga harus menyeberangi garis waktu. Lalu hasil yang ingin Momo capai sebagai seorang pemimpin di negeri Wano yang mana dia ingin mengembalikan tanah gersang kembali menjadi surga.
Next, kita juga gak boleh lupa kalau di chapter terbaru kali ini, akhirnya sosok Momonosuke dewasa diperlihatkan oleh Oda Sensei, dan tentu aja penampilan Momo ini sama sekali jauh dari kata mengecewakan. Siapa yang menyangka bocah mesum yang kita kenal ini bisa berubah menjadi sosok yang sangat gagah dan keren, apalagi dilengkapi dengan pedang peninggalan ayahnya yang tersimpan di bagian sebelah kiri. Ngebuat sosok Kozuki Momonosuke ketika dewasa sangatlah melebihi ekspektasi kita semua. Terakhir, jangan lupa juga sama momen Yamato yang tiba-tiba aja meminta bergabung menjadi bagian dari kru topi jerami. Yang mana bagi sebagian nakama tentu hal itu sangat mengejutkan mengingat Yamato adalah anak dari Kaido. Namun bagi Sanji dan Brook, kedua wong gendeng ini gak mungkin menolak daya tarik dari Yamato. Makanya untung aja ya ada Jinbe yang dengan sangat bijaksana menjawab kalau semua itu balik lagi ke persetujuan Luffy sebagai kapten. Sehingga kita sebagai fans pun masih harus menunggu bakalan kayak gimana respon Luffy nantinya kepada Yamato. Apakah dia bakalan tiba-tiba aja mengizinkan Yamato atau mungkinkah ada kejutan terlebih dahulu. Soalnya kalau kita lihat dari segi kedekatan, Yamato dengan beberapa kru dari topi jerami belum bisa dibilang telah melakukan sesuatu bersama-sama. Makanya mungkin aja di akhir arc Wano ini kita bakalan diperlihatkan bagaimana Yamato dan semua nakama Luffy membangun kedekatannya masing-masing. Damn, menarik sih ini. Kalau Mr. K sih jujur ya, berharap ditolak dulu oleh Luffy, tapi nanti Yamato bakal keras kepala bagaimana caranya akan tetap bergabung dengan kru gendeng ini. Sama layaknya Oden bukan, yang bersikeras untuk ikut Edward New Gear. And finally, chapter 1051 juga ditutup dengan sangat indah, dimana kita akhirnya diperlihatkan momen kakak beradik yang udah lama terpisahkan, dan momen itu menjadi lebih menyentuh ketika ditambahkan box narator yang mengatakan kalau inilah momen kelahiran dari Kozuki Momonosuke, Shogun Negeri Wano yang namanya akan menggema luas hingga jauh ke masa depan. Oke, segitu aja buat react chapter terbaru kali ini guys. Sayangnya no break next week alias minggu depan gak libur. So, see you next time. Adios ya kalian, stay safe everyone. Salam Animania.